Ya, selamat malam. Namo Amitofo, Namo Buddhaya. Ya, kembali lagi bersama dengan Suneng Siu di tayangan malam kali ini jam 19.00. Ya, kita dengarkan sebuah lagu dari I Believe untuk menyambut Bapak Freddy Su. Yes, when you believe, segala sesuatu yang terjadi pasti bisa diatasi ketika kamu memiliki keyakinan. Tekad, keyakinan, semangat, dan kepercayaan membuat kita memiliki jalan yang lebih tenang, jalan yang lebih luas, jalan yang lebih lebar. Kenapa? Karena tekad dan keyakinan itu merupakan inspirasi bagi kita untuk terus melangkah. Apapun yang terjadi di depan sana, malam semuanya, kita pasti akan bisa hadapi bila kita masih ada kemauan. Yes, apa itu? Kemauan. Maka ketika kita mempercayai segala sesuatu akan berjalan baik-baik saja, dan Anda akan mendapatkan miracle of life, bahwa dalam hidup ini semua akan datang padamu, semua akan mengkondisikan untukmu, dan semua akan bisa kau capai. Tetapi bila pikiran ini berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa, bahkan aduh siapa sih saya, kenapa saya harus begitu, kenapa saya harus berubah, kenapa saya harus keluar dari zona aman, maka Anda selamanya akan tertinggal di belakang, jauh di belakang. Orang-orang sudah mulai perlahan-lahan maju, perlahan-lahan berlari. Anda masih mengatakan, saya tidak mampu. Yang menyebabkan kamu gagal adalah pikiranmu sendiri. Bukan karena tidak hoki, bukan karena tidak bisa memberikan yang terbaik, bukan karena Anda tidak punya rezeki atau kesempatan, tapi betul Isyok yang bilang tidak ada kemauan. Oke, hari ini kita sudah hadir narasumber yang luar biasa, ya, operasi kebaikan. Kita undang beliau. Siapakah tamu kita luar biasa? Biasanya beliau yang jadi host, sekarang saya hostnya. Kita undang Bapak Freddy. Yeah. Wis. Namaste, selamat malam. Namo Amitofo. Kita, masih muter-muter ya kok? Masih Yes. muter-muter. Oke. Sekarang sudah Halo, oke? lagi ya, sekali lagi muter-muter soalnya ya. Oke, sekali lagi kok. Invite. Ya. Siap. Oh, nggak bisa ya? Jaringanmu free. Ya, selamat malam. Kita coba sekali lagi, one more kesempatan supaya kita bisa mengudara di sini dengan saya, Suneng Siu, sebagai host. Dan ini bintang tamu kita. Iya, gantian kita posisinya. Biasa mau wawancara, sekarang dia wawancarai ya. Nah, Koko Swaike. Ya. Nah, Suhu orang Koko Cio. Fred Hao Pang. Yes, Hao Pang. Ni Hao Ma. 非常好，师傅。非常好，非常terima kasih, 师傅。 Suaranya nggak ada ya, kok? Oke, bagaimana sekarang? Suara. Ada? Hah? Kecil sekali. Suhu jelas? Kecil. Halo. Sudah besar nih volumenya. Hah? Sudah Besar. cukup jelas, Suhu? Sudah oke. Oh, oke. Oke ya. Mungkin Aman ya? ganti channel.
Tes. Yes. Wah, Suhu baru jelas. Yes, I'm jelas. ready now. Jelas. Perkenalkan, saya host Anda di dalam vibrasi kebaikan. Terima kasih, Su. Dan hari ini kita akan mendengarkan pencerahan ya. Pencerahan bukan dari saya, tapi dari rekan kita yang luar biasa ini, kokoh kita yang ganteng ini, dan papa dari Britney Sue yang wonderful. Yes. Satu Mungkin keluarga multi talent. Lebih asiknya sebut dengan sharing-sharing lah. Jadi kalau Ya, tidak pencerahan saya belum berani. Sharing-sharing ya. Ya, sharing-sharing sampai Su. pencerahan. Bisa aja, Su. Ya, saya biasa di luar. Silakan. Oh ya, saya di dalam. Jadi imbang. Silakan kok. Ya, terima kasih Suho atas kesempatan pada malam hari ini. Ini sharing-sharing aja mengenai vibrasi kebaikan positif dan saya mendapat satu kehormatan dapat sharing-sharing bersama Suho. Kira-kira apa nih Suho yang ingin ditanyakan kepada saya? Saya mungkin sambil spontan-spontan kita sebelum ngobrol-ngobrol. Kenalan dulu, itu banyak yang belum kenal. Sahaya, Swaike katanya. Oke, saya kenalan ya. Yes. Bukan lautan, tapi kolam susu. Keren. Perkenalkan, nama saya Freddy Su. Terima kasih semuanya. Begitu. Mi cucu bukan ya? Mi susu. Ya, Freddy. Dalam hidup ini katanya dulu udah mengalami jatuh bangunku bersamamu gitu ya. Jatuh bangun. Waktu kecil katanya suka dibully. Bahkan katanya dikatain hampir nggak ya dihina, dibully, nggak ada harapan hidup deh katanya. Untuk ke depan lo nggak bakal jadi orang yang sukses deh gitu katanya. Apakah cerita di balik itu semua sehingga bisa dicap orang seperti itu? Bisa sharing kepada kita untuk membangkitkan nih orang-orang yang lagi lemes, lagi lesu. Ya, Suhu. Memang waktu kecil itu saya lahir, kalau bahasa boleh dikatakan tajamnya itu, saya ini boleh dipungut dari tong sampah. Maksudnya apa sih? Ini ibaratnya. Oh, ibaratnya. Dan kalau kenapa? Iya, manusia sampah. karena saya itu hidupnya sakit sembuh. Dan dulu tuh saya udah kurus, hitam, jelek, hidup lagi. Serius hitam. Ini kok putih? Disuntik sama Dr. Fred. kan dulu. Fred. Ya, lalu. Jadi sakit-sakitan lah intinya. Orang tua nggak mau? Enggak, orang tua sayang. Jadi mama cerita bahwa kamu tuh perjuangannya luar biasa dari kecil. Perjuangannya dari sakit-sakit itu luar biasa. Ibaratnya tuh nyawa saya tuh boleh diambil tong sampah. Karena Senin sakit, Selasa sembuh. Rabu sakit, Kamis sembuh. Jumat sakit, Minggu sembuh. Seperti itu aja hidup saya. Berputar dari kesakitan. Nah, akhirnya kan sering di rumah nonton film kan. Papa nonton film Jackie Chan, Bruce Lee. Anak-anak sekarang mah nggak tahu Bruce Lee nih, anak-anak milenial nih. Zaman-zaman dulu kan, zaman-zaman yang purbakala kita lah gitu loh. Suka nonton Bruce Lee, Jackie Chan. Nah, saya terinspirasi. Ketika papa nonton, wah saya pengen nih jadi orang yang dikenal. Bukan terkenal ya, dikenal paling enggak. Saya pengen nih, suatu ketika tampil di TV. Saya pengen nih, suatu ketika tuh tampil di panggung. Karena kan suka nonton TVRI dulu. Acara-acara yang ada host-hostnya. Itu terimajinasi Suhu. Kepengen ya, suatu ketika tampil di panggung, ngomong-ngomong di depan orang. Cuman itu aja sih. Maksudnya pengen jadi lebihnya mah enggak. Pengen tampil, lalu main film, udah. Nggak berpikir jadi bintang besar, enggak. Yang kecil juga nggak apa-apa. Tetapi pada saat saya utarakan, ya sebelumnya saya tidur di karung, Suhu. Tidur di karung, bermimpi, pengen ya, suatu ketika nanti pengen tampil deh. Itu aja sih. Lalu saya utarakan di karung tuh gimana? Jualan beras gitu? Papa saya kan punya usaha kain percah. Jadi kain yang digunting, kain-kain sisa, dimasukin ke karung. Jadi kayak balan. Empuk. Empuk. Nah, kayak ini loh, kayak bahan-bahan kaos ini yang saya pakai. Bahan kaos. Digunting. Jadi saya sering tiduran di karung tuh, bantuin papa gunting kain. Pada saat break, saya tiduran sambil menghayal, membayangkan imajinasi saya. Suatu ketika saya akan tampil di panggung, bicara di depan orang banyak. Suatu ketika saya tampil di TV, main film.
Suatu ketika saya mau tampil acara apapun deh, pokoknya asal orang lihat Freddy Su aja gitu loh. Itu sih tujuannya suhu. Terus saya iseng ngomong ke teman-teman. Ya. Terus saya iseng ngomong ke keluarga. Saya nggak sebut nama suhu ya. Lalu saya ngomong ke teman-teman di rumah, teman-teman sekolah. Saya dibilang gila suhu. Saya dibilang nggak mungkin. Pemimpi, dreamer, ya, impossible. Saya dibilang mimpi siang bolong. Saya disuruh ngaca, dia bilang katanya sampai pecah juga nggak bakalan jadi, dia bilang. Saya disuruh ngaca, katanya sampai pecah tuh nggak mungkin terjadi. Bahkan ketika saya mulai utarakan impian saya, sejak saat itulah saya dibully habis-habisan sekian tahun lamanya suhu. Keluar dibully, mau pulang rumah dibully, ketemu orang itu tuh yang mau jadi bintang film, dia bilang nggak ngaca kali ya. Jadi banyak kata-kata yang menyakitkan itu tertajam-tajam kepada saya. Sebenarnya tujuannya pada saat saya utarakan itu saya pengennya mendapat support suhu. Ada yang support nih gitu loh. Ternyata dari 10 orang yang saya utarakan impian saya, ada sekitar 50 orang yang menghujat saya suhu. Wow. yang maksudnya yang merendahkan, yang nggak percaya gitu loh maksudnya suhu. Ya, itulah. Tapi inilah hasil kalau kita lihat dulu dan sekarang ya. Jadi saya rasa setelah pengalaman saya juga ya dengan berbagai teman-teman, orang yang dihujat, orang yang dihina, orang yang ditantang, kebanyakan dia benar-benar berhasil. Kenapa? Dia punya challenge. Saya akan berubah dan saya akan tunjukkan itu pada dunia. Nah, makanya jadi jangan pernah putus asa ketika Anda direndahkan. Seperti makin ditekan, percayalah Anda akan melambung jauh lebih tinggi. Tuing, ya kan? Lompatan itu bisa lebih tinggi. Nah, jadinya ini adalah motivasi. Ya, lanjut kok. Ya, dan itu memang yang dikatakan setuju. Saya menggunakan filosofi makin ditekan, makin diinjak, itu makin kencang tekanannya. Dan saya begini, berpikir bahwa saya jangan menghabiskan waktu saya untuk memukuli dinding. Dan berharap dinding itu bisa menjadi pintu. Jadi saya tidak mau menghabiskan waktu saya untuk memukuli dinding dan berharap dinding itu menjadi pintu. Jika saya tidak menerima diri sendiri, seberapa banyak pujian untuk saya tidak akan cukup, Su. Ya, betul. Jadi saya harus menerima dulu bahwa inilah diri saya gitu loh, Su. Ketika itu ya, Su ya. Ya, akhirnya ya saya terus berjuang dan apapun yang saya terima hari ini, Suhu, adalah buah upaya dari apa yang saya tabur yang lalu. Betul. Hari ini saya menerima ini karena saya waktu itu menaburnya bagaimana. Ya. Banyak yang saya tabur, Suhu. Dan saya hari ini akan memanen seperti itu. Betul. Seperti itu, Su. Jadi tidak pernah ada kata sia-sia dalam hidup ini, ya. Ya. Sebetulnya kalau di tetangga bilang Tuhan punya rencana, manusia bisa berencana, Tuhan menentukan, dan karma juga menentukan, dan usaha. Ya. Kalau kita bicara secara Buddhis, karma adalah pikiran, ucapan, dan perbuatanmu. Ketika kamu berpikir positif, berucap positif, dan berbuat yang positif, hasilnya pun pasti positif. Nah, ketika orang menghujat kita, orang melempar kotoran kepada kita, orang melempar sampah kepada kita, orang melempar yang terburuk sekalipun, kalau kita tangkap dan kita pegang, kita simpan, ya akhirnya kita menyimpan dan koleksi kotoran, dan akhirnya kita tidak akan maju. Jadi, jangan pernah nyimpan kotoran, tapi jadikan kotoran itu, mungkin Anda udah sempat pegang, atau Anda sempat tangkap, jadikan itu sebagai pupuk, ya, bisa dipakai buat menyuburkan tanamanmu. Jangan patah semangat, intinya di situ. Terus kok, ketika Anda ada kesempatan katanya untuk pergi ke Taiwan, ya, nah, untuk sekolah ke Taiwan, bagaimana bisa ada peluang itu untuk ke Taiwan? Katanya kan kemarin waktu kecil nggak mungkin, dan tiba-tiba ada kesempatan emas nih, challenge-nya. Bagaimana tuh ceritanya? Baik, sebelum saya bicara mengenai Taiwan, boleh saya sapa teman-teman Suhu yang bergabung ini? Oh iya, silakan. Iya. Udah kebiasaan jadi host kalau saya lupa, kalau udah seru. Buat semua teman-teman, ya mungkin semuanya, ada Fani, Marni, Danar, ada Emily, semuanya nih, ada Nancy Marduli, dan tidak bisa sebut satu persatu, terima kasih telah bergabung dan mendukung untuk acara ini. Oke, Suhu, kembali mengenai tadi yang Suhu katakan ya, saya kenapa harus ke Taiwan? Karena jujur, saya punya planning panjang, Suhu. Saya sudah lelah, saya kerja di kain. Saya sejak usia 6 SD, sudah ikut papa ke pabrik.
Jadi papa sudah menanamkan menjadi pebisnis 6 SD. Wow. Dan saya sudah tiduran di karung. Dan sejak SD itu saya sudah dibully. SD, SMP, SMA sudah dibully habis-habisan. Yes. Dan saya pikir saya mau ke Taiwan, saya mau merubah sesuatu, bahwa saya berpikir bahwa tidak selamanya saya menjalani apa yang tidak saya sukai. Saya nggak menikmati pekerjaan saya sebagai penggunting kain ketika itu. Saya kerja di tekstil. Oh. Dan saya akan ke Taiwan, saya mau sekolah, saya tujuannya adalah dari Taiwan saya mau ke Kanada. Itu sudah saya Sudah setting. ada planning. Yes. Sudah. Dan sampai akhirnya di Taiwan itu saya sempat mau bunuh diri ya. Nanti cerita itu ya. Nanti kita cerita. Oke. Jadi ternyata di dunia ini banyak ya yang pengen nyoba-nyoba gitu ya. Dan hampir terjadi. Aduh, Mak. Akhirnya saya terbang ke Taiwan saya pergi tahun 94 saya pergi. Dengan berat hati dilepas, walaupun ketika itu usaha sudah bagus, uang sudah banyak ketika itu ya. Saya sudah cukup memiliki ekonomi yang sangat super mapan lah ketika itu loh. Akhirnya saya lepas semua dan saya pergi ke Taiwan untuk mengejar impian saya. Hebat, semangatnya luar biasa. Dan itu nabung kok, tabungan sendiri atau minta dari orang tua? Ada mama saya support saya dan saya sempat menjual motor saya, motor yang lebih mama, saya buat modal ke Taiwan. Mama juga support jujur aja. Di Taiwan sebenarnya di Jakarta saya sudah mapan, saya sudah cukup lah, ekonomi cukup, semua sudah jadi oke, sudah jadi bos lah. Tetapi ketika di luar negeri, saya merasakan bagaimana jadi pencuci piring, waitress, kuli panggul celana jin, kerja bungkus pangsit, lalu bagaimana rasanya nungguin bus, bagaimana rasanya ini kuping berdarah, hidung berdarah, mulut berdarah karena cuaca dingin yang begitu luar biasa. Karena kan belum terbiasa kan? Taipei ya? Di Taipei. Oh iya, dingin. Iya, di Taipei. Kalau di Nanfang itu hangat. Iya, dingin sekali. Iya. Akhirnya ya, saya merasakan, oh ternyata kehidupan ini seperti ini ya. 360 derajat berbeda di Jakarta dengan di Taiwan. Iya. Saya menjadi kuli lah ibaratnya di sana, kuli kasar lah, sambil sekolah, sambil kerja, sambil sekolah, sambil kerja. Tetapi tidak memupus impian saya. Tetap saya kejar bahwa saya ingin tampil di depan umum. Saya ingin main film. Ingin jadi minimal, saya nggak tahu apakah itu MC, apakah itu pembicara, itu tujuan saya, impian saya ketika itu. Pang. Terus, sampai di Taiwan? Berhasil. Sampai di Taiwan 4 tahun berlalu bahwa saya merencanakan ingin ke Kanada. Saya mau Kanada. Nah, pada saat saya memasukkan formulir untuk kuliah di Taichung, itu diterima. Saya diterima. Jadi, saya harus pulang ke Indonesia, urus segala sesuatu administrasi, dan saya berangkat lagi ke Taiwan. Tujuannya adalah masuk kuliah di Taichung. Lalu dari Taichung, nanti saya akan pergi ke Kanada. Ternyata impian saya... Iya. Ternyata impian saya berantakan 360 derajat hancur lebur karena saya tidak mendapat restu untuk berangkat untuk sekolah di Taiwan kembali. Karena pulang dulu ya. Kalau nggak pulang dulu nggak dikasih. Ya. Nggak dikasih saya. Nggak dapat izin dari orang tua. Yes. Saya nggak dikasih izin dari mama. Karena ada kedekatan emosional dengan mama. Bahwa buat apa sih kamu, apalagi yang kamu cari? Kamu sudah 4 tahun di negeri orang, sudah cukup lah. Kenapa mesti pergi lagi ke Taiwan untuk kuliah? Dan impian saya memang mau kuliah, Iya, betul. Saya mencoba meyakinkan mama dengan suatu tenaga, tapi nggak berhasil. Orang rumah pun nggak berhasil meyakinkan mama bahwa biarkanlah si Freddy pergi kuliah, dia punya impian, biarkanlah. Akhirnya ya, saya minta izin, saya pulang ke Taiwan untuk membereskan semua barang-barang saya. Saya mau jual motor saya mau ambil buku saya mau ambil baju saya, dan saya pulang. Itu tujuan saya. Dan dengan berat hati saya pergi ke Taiwan, Dan disitulah niat saya, impian saya hancur lebur. Saya kan di Indonesia, kan anak-anak Indonesia tuh suka bawa obat. Bawa obat sakit kepala, obat lambung, obat segala macam dalam kotak ya. Saya bawa tuh. Saya punya niat untuk menghabiskan semua obat itu dalam sekejap di dalam kotak itu. Saya akan habiskan semua dan saya akan minum. Ketika itu loh. Karena saya frustasi. Saya sudah gagal. Gagal dari arti kata bahwa saya nggak punya impian saya hancur. Ya. Agak berat kalau setiap cerita gini. Sekarang saya flashback kembali ke memori saya. Ya, yang pukai lah pada saat itu. Karena ada sesuatu yang sudah di planning. Makanya kadang-kadang ya kalau kita ini perencana dan perfeksionis, segala sesuatu itu sudah di planning dan kemudian tidak sesuai dengan kenyataan
atau dihambat atau akhirnya tidak kesampaian, ini akan menjadi sangat frustasi sekali. Beda sama orang yang easy going. Kalau easy going, oke, mungkin besok saya tidak tahu akan bagaimana, yang penting jalanin aja. Ini tanpa planning nih, orang yang tanpa planning. Dia mungkin nggak ada tujuan, nggak ada arah, tapi dia bisa terus aja ngikut gitu. Dia mengikut arus. Tapi kalau orang yang sudah punya planning, cita-citanya wow gitu, dan kemudian tidak jadi, ya akhirnya bisa jadi depresi dan kemudian ya. Terus bagaimana dengan kotak itu? Saya sudah telepon ke Jakarta bahwa sebenarnya gini, pada saat telepon di telepon itu, Mama pun sudah nangis bahwa dia bilang, ya sudahlah, kalau kamu mau kuliahlah, sudah dikasih izin gitu loh, sudah dikasih izin. Karena suratnya sudah saya pegang, ini loh nama saya sudah ada loh, nama saya. Kalau saya tinggal masuk aja. Dan karena saya sudah frustasi, saya sudah capek, saya sudah frustasi dan sudah gagal, teman saya bilang, masih ada waktu nih, masuk, sekarang masuk, masih ada waktu. Akhirnya di telepon itu saya bilang, pendaftaran sudah tutup. Saya bohong sama Mama. Saya bohongin. Karena saya sudah frustasi, saya sudah hancur. Karena impian saya sudah dijegal di awal. Akhirnya saya bilang, saya sudah tutup, Mah, nggak apa-apa, saya bilang. Dan Mama pun menangis, menyesal. Maaf, katanya, Mama bukannya nggak mau dukung kamu, cuma berat pisah doang, hubungan anak dan orang tua. Pada saat tutup telepon, ya kembali ke kotak tadi. Saya ingin menghabiskan semua kotak dan menyatakan selamat tinggal dunia. Karena ketika itu ketika itu saya sudah merasakan bahwa saya nggak ada harga dirinya menjadi seorang Freddy Su. Karena apa yang saya impian dari kecil, saya mau begini-begini sudah pupus semua. Dan pada saat saya ingin minum itu obat, entah kenapa, apakah ini suatu suara, apakah itu yang memang saya nggak dikasih izin untuk meninggal ataupun tidak dengan cara wajar, tiba-tiba ada getaran hati mengatakan jangan lakukan itu. Kayak ada getaran hati itu. Saya jadi mikir nih, loh kok kenapa ya? Apakah ada sesuatu yang lain? Ya akhirnya saya lepaskan kotak itu, saya nggak jadi minum, tapi masih tetap terpukul, masih tetap merenung gitu. Sampai akhirnya saya pulang ke Jakarta dalam keadaan tertunduk malu dan saya gagal. Dan saya pulang, dan ketika pesawat itu mau turun ke Soekarno-Hatta, saya menangis, Saya menangis di kapal. Kenapa harus seperti ini? Kenapa 4 tahun saya punya perjuangan, saya sekolah sambil kuliah, apapun saya kerjakan, menjadi kuli panggul, kerja di restoran, bungkus pangsit, saya harus pulang seperti ini. Dan ibaratnya saya kalah berperang, ketika itu. Ini ya yang dinamakan ego ya. Jadi pada saat kita ingin mengejar cita-cita dan kemudian dilarang dan akhirnya kita nekat, udah sampai sana, kesempatan masih ada sebenarnya kan. Tetapi karena kita gengsi banget dan mengatakan pada orang tua kita, udah ditutup. Orang tua saat itu sudah pangsia, dia sudah lepas pasrah ya, udah oke lah, udah pasrah. Tetapi ego kita sudah berkata, ya sudah ditutup, ya kan? Padahal kalau seandainya kita mau melepaskan ego itu, wah terima kasih Ma, saya akan lanjutkan, dan masih bisa kan sebetulnya ya. Nah ini dia. Kadang-kadang penyesalan memang di belakangan ya. Nah tapi kita mau dengar cerita lanjutan ya. Yes, lanjutin kok. Tapi saya berpikir gini, kesalahan yang paling besar bukanlah kegagalan, tetapi adalah berhenti dan menyerah sebelum merasakan keberhasilan. Itu menurut saya. Ya benar. Ya. Dan memang katakan itu betul, bahwa sebenarnya kalau dibilang ego, saya berpikir saya sudah frustasi, bukan lebih ke ego sih. Iya. Saya sudah frustasi, saya sudah merasakan bahwa sudah down gitu loh. Ya. Saya pulang. Padahal toh akhirnya kan disetujui akhirnya ya. Tapi udah terlanjur broken lah ya bahasanya ya. Ya. Dan saya terus akhirnya pulang ke Jakarta, saya kembali ke profesi semula, menjadi tukang kain. Gunting, gunting kain, masukin kain, pergi ke pabrik pabrik kuku ya, pabrik besar kuku kan punya pabrik, ke sana ngambil kain, jual. Lalu dari Koko juga support saya di tempat yang lain, saya beli, saya jual, seperti itu. Dari sisi ekonomi cukup oke, tapi dari sisi hati saya nggak oke. Dompet oke, hati kosong. Dompet penuh, hati kosong. Itu Sampai akhirnya saya mencari penghiburan melalui radio Mandarin ketika itu. Saya dengerin, kok ada radio Mandarin ya. Tetapi perlu diketahui, saya membawa dendam 20 tahun lebih ketika saya dipukul oleh guru saya, SD. Ketika itu, saya di Taiwan, saya masih dendam dia. Masih dendam. Ini flashback sama ya. Jadi,
Waktu SD saya dipukul guru. Karena saya nggak bisa mengerjakan soal matematika. Guru matematika. Dan saya 3 orang dipanggil teman, saya salah satunya. Dan ketika saya dipanggil, saya namanya Mei Chiang ketika itu. Karena nama Sunin, Sang Mei Chiang dipanggilnya. Pada saat saya dipanggil belakang, sih tonjok terus. Saya jatuh, saya sesak napas, nggak bisa bernapas. Sekian detik saya nggak bisa bernapas, luar biasa. Saya kan kurus, kan dulu kan kurus. Gurunya tinggi gede, tinggi besar gurunya. Dan dia mengatakan, biar mati sekalian. Itu kata-kata yang saya tancap di kuping. Sudah dihajar, dipukul, saya dibilang, biar mati sekalian. Akhirnya, jadi satu penyakit dendam, Su. Saya bawa dendam itu dari SD, SMP, SMA, dan sampai ke Taiwan, saya bawa. Jadi, ibarat orang pacaran, mau makan mikirin dia. Mau kerja mikirin dia. Mau apapun mikirin dia, Su. Dendam yang tidak bagus buat saya. Saya pulang ke Jakarta, saya khusus cari dia di sekolahan, Su. Saya cari dia. Ketemu kepala sekolah, guru itu sudah nggak kerja. Sudah nggak ngajar lagi. Kenapa? Saya bilang, saya mau balas dendam, Pak. Ngomong sama kepala sekolah. Kaget, gue. Udah lama kok nggak ketemu, datang-datang mau balas dendam. Iya. Sebenarnya kalau boleh jujur, Su, ya, kalau boleh jujur, saya diadu berantem pun saya akan kalah sama dia karena badannya besar. Tetapi dendam saya yang mengalahkan segalanya. Dendam amarah saya yang mengalahkan, yang membuat saya berani. Akhirnya saya pulang dengan kesal sampai suatu ketika saya mendapat kabar beliau meninggal dunia karena sakit. Dan sisi lain saya happy, lain saya happy, tapi saya kurang puas karena belum balas dendam saya. Waduh. Belum puas, masih belum puas. Udah happy, masih belum sempat balas dendam, masih belum puas. Ya, masih belum puas. Luar biasa. Ada satu harapan saya bahwa saya ingin menghancurkan kuburannya ketika itu. Nah, kenapa? Karena saya tertutup oleh hal-hal yang negatif dalam pikiran dan hati saya. Saya terbungkus oleh rasa benci yang berlebihan. Sampai suatu ketika saya hadir di salah satu tempat ibadah, saya mendapat pencerahan rohani yang begitu luar biasa. Dan disitulah pintu maaf terbuka. Ketika pintu maaf terbuka, hati saya damai, Su. Plong, enak, dan langkah saya yang tadinya berat, itu jauh lebih enteng. Rezeki saya yang tadinya cuma 3, masuknya 5, 6, 7, 8, Su. Ternyata memaafkan itu memang indah. Memaafkan adalah satu kekuatan yang luar biasa, Su. Akhirnya saya plong, saya lepas. Kalau dulu bicara beliau itu, nama beliau saya luar biasa emosinya. Tapi sekarang saya sudah enjoy, karena saya memaafkan. Ternyata memaafkan itu begitu luar biasa. Dan pikiran positif itu begitu luar biasa. Sampah-sampah yang di hati ini saya lepas semua itu begitu plong dan luar biasa. Nah, satu masalah sudah selesai. Belum. Itu tadi dendamnya segitu hebat dan tiba-tiba memaafkannya segitu hebat. Ini kan berubah juga 360 derajat. Betul. Titik di mana yang membuatmu bisa sampai tulus memaafkan dari yang membara deru-debu? Tokoh agama itu menyampaikan topik mengenai memaafkan. Dan itu klop, kunci dan gemboknya masuk ke hati saya. Terbukalah seketika. Dan pikiran saya buka. Pintu saya buka. Kalau ketika itu saya enjoy main handphone, saya ngobrol, mungkin saya nggak masuk. Saya fokus mendengar apa yang disampaikan tadi oleh orang itu, oleh tokoh agama itu. Saya dengarkan. Akhirnya saya masuk. Dan di situ saya berpikir, tetapi saya nggak cuma masuk, nggak cuma masuk doang. Saya pikirin lagi nih, buat apa juga ya sekian tahun saya menderita ya. Akhirnya saya berpikir bahwa balas dendam tidak dapat membuat keadaan menjadi lebih baik. Setiap orang yang menyakiti saya ataupun siapapun dia itu akan menerima karmanya sendiri. Betul. Karena gini, Su, balas dendam itu ibarat bola salju, kecil, gede, menimpa diri sendiri. Betul. Akhirnya saya mulai memaafkan, Su, dan enjoy enak. Dan memaafkannya nggak tanggung-tanggung, semuanya fungsi, semua dilepaskan dan semua terbebas, tidak ada beban. Sin ukwa ai. Ku yo kung pu yen li tian tau mengciat. Wah, itu dia. Ketika hati kita terbebas dari ketakutan, kita terbebas dari cemas, dan kita betul-betul bisa merasakan menjauh dari yang namanya dendam dan benci. Ya, aduh, kok hebat banget ya, kok. Ternyata you are perfeksionis ya.
So Ada cerita, ya luar biasa. Wah, ada cerita, katanya, ada Pak Akwang, ada masih Nurdin, ada dendam nggak Mega, Pak semua. Akwang? Ada semuanya lah kawan-kawan yang nggak sebutnya satu persatu. Oke. Iya. Nah, ini kata tadi siapa tadi ya yang ngomong ya? Iya. Oh, kata Cevani katanya ini cerita yang belum pernah dia dengar nih katanya sebelumnya. Berarti kebetulan yang mendengar hari ini bisa mendengarkan secara komplit di vibrasi kebaikan. Iya. Yes. Wah, saya aja dengarnya sesek loh gitu. Maksudnya gimana ya? Sosok anak kecil yang dipukul sampai gurunya bilang, nih lah gitu, matilah kau deh. Mati sekalian. Gitu. Mati sekalian. Dan satu kelas itu suasananya hening dan kaget. Ketika saya dipukul, semua pada teriak. Hah, kok seperti itu gitu loh. Ya, tapi itu adalah satu bagian masa lalu yang sudah saya maafkan dan saya sudah mengambil satu pembelajaran di situ, Su. Betul. Bahwa apa pembelajaran dari itu? Dendam itu tidak baik. Merusak pikiran dan hati saya. Ya. Memaafkan itu indah, tetapi butuh kekuatan. Nah, kekuatannya dari mana? Kekuatannya adalah ketika saya mau menerima, membuka pintu hati saya. Kenapa saya menerima? Ketika dibuka, itu kekuatannya muncul, Su. Kenapa saya lemah? Kenapa saya lemah? Karena pintu tertutup. Ketika pintu saya buka, itu kekuatan muncul begitu luar biasa. Orang lemah dendam, orang kuat memaafkan. Wah, betul. Open the door of your heart and you become a strong man. Yes. To give a forgiveness. Ya, betul sekali. Inilah dia yang indah dalam hidup ini. Setelah memaafkan, setelah lega, jalannya tadi bertambah enteng, bertambah ringan. Lalu planning selanjutnya apa kok? Dari hidupmu yang tadi menjadi tukang gunting tadi. Ya, saya masih ingat dengan impian saya waktu di Tidur di Karung, Su. Mau jadi main film, tapi nggak berpikir mau jadi bintang besar, nggak. Simpel-simpel aja kok hidup saya. Saya cuma mau tampil depan umum, gimana ya, di depan orang, di panggung. Karena kan dulu kan suka nonton TVRI itu. Nonton. Oh, dia keren ya, tampil di TV. Karena TV cuma satu. Terpacu TVRI doang. Melodi. Terus kuis dan segala macam ya, om ya, keren ya. Betul. Hai, siapa dia? Wah, kayak keren banget jadi MC itu suatu hal yang gitu. Dan seru, bisa berteman dengan siapapun. Saya melihat bahwa saya ketika itu bikin SIM, mau bikin SIM, lihat ada foto itu banyak sama artis. Ih, keren banget ya. Pengen deh sama dia. Itu semua ada di imajinasi saya. Sering lihat di TV, pengen deh foto sama dia. Pengen deh sama dia. Akhirnya semua kesampaian. Bahkan ada yang menjadi yang baik malah. Saya kesampaian. Sekarang mah ada apapun datang semua. Kalau dulu, kapankah aku bisa bersama dia? Inilah siklus kehidupan. Mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya lanjut dong. Seru ini. Saya masih punya impian ketika itu mau jadi public figure ibaratnya ya. Tapi ya skala kecil, nggak besar. Kemudian saya dengar radio, ada radio Mandarin Cakrawala ketika itu. Nah, tahun 2001 itu sebenarnya saya menjadi penggemarnya doang, penggemar berat. Karena kan saya gini, Su. Saya pulang ke Indonesia, hiburan saya cuma apa sih? Nggak ada. Biasa kan Taiwan kan Mandarin kan di Taiwan kan? Iya. Ini skala semenjak pulang ini vakum nih. Nggak ada kegiatan apa, paling nonton Laserdisc zaman itu. Iya. Yang piringan gede itu. Iya, anak sekarang udah nggak lihat tuh. Betul. Akhirnya teman saya telepon, mau dia menjadi penyiar. Saya bilang saya nggak sempat karena saya fokus ke kerja kain. Lalu saya nggak anterin dia minta dianterin naik motor. Saya nggak anterin. Saya nggak anterin. Terus teman lain, ada penyiar lain masuk. Teman saya komplain, gimana sih orang mau jadi penyiar bukan jadi anterin, dia komplain sama saya. Akhirnya ya udah biarin aja. Nah, kedua kali selang waktu berapa lama dia telepon lagi, Fred anterin yuk, ini terima lowongan lagi nih jadi penyiar nih gitu loh. Awalnya yang pertama saya nolak, yang kedua kali nolak nggak enak juga, Su, ya. Akhirnya saya anterin, Su. Pada saat saya anterin ke Jembatan Batu, tujuannya mau nganterin. Iya, mau nganterin. Tujuannya mau nganterin. Iya, betul. Karena nggak enak sama temen. Iya. Karena saya punya motor, ya saya anterin aja naik motor. Udah gitu, saya padahal saya lagi kerja loh, Su. Saya tinggal semua loh kerjaan saya loh. Terus saya anterin dia, pada saat diwawancara, sebelum wawancara, HR-nya bilang gini, maaf, sudah terisi, sudah ada penyiar. Oh ya udah nggak apa-apa, saya bilang. Cuman ngobrol-ngobrol kita, ngobrol-ngobrol.
Nah, pada saat ngobrol dua orang ini, saya nggak tahu bahwa si atasan ini tertarik sama saya. Karena ditanya apa, saya jawab. Selang berapa lama kemudian, ya saya pikir nggak ada apa-apa, saya kerja kayak biasa, ambil kain, jual kain. Telepon saya bunyi, 6267001 nomor teleponnya ketika itu. Lalu saya pergi ke sana, sudah datang seperti kenapa ya kok saya nurut ya? Saya pergi ke radio lantai 3, belum sempat duduk, baru salaman. Oke, kapan menjadi penyiar? Kapan mulai masuk on air? Dia bilang gitu. Kaget saya tuh. Berarti dulu masih depan stasiun kota itu ya? Di Beos, betul, Ya, seberang Beos. lama Beos, ya betul. Iya, iya. Langsung ya, ditawarin. Padahal kan tadinya cuma nganterin. Iya. Cuma nganterin, akhirnya menjadi kenyataan. Dan udah ada minat untuk jadi penyiar? Belum. Belum ada okay, penyiar. Ya. Belum. Pulang sharing sama mama, saya telepon teman saya bilang, saya diterima jadi penyiar nih. Ya, harusnya kan kamu kan? Ya, teman saya bilang, ya udah, coba aja katanya. Masuk aja. Terus saya sharing ke rumah sama mama. Mama dukung. Sharing dulu, karena kan saya ada gudang yang harus saya kelola. Gudang itu besar. Sebelum terbakar gudang saya. Akhirnya, saya putuskan untuk 1 bulan menjadi penyiar. Saya putuskan. Setelah itu saya keluar. Ternyata pada saat jadi penyiar itu seru, Suhu. Di ruangan, ngobrol sendirian, kayak orang gila, ketawa sendirian. Nangis sendirian. Bukannya itu ada temannya ya biasanya? Nggak ada ya? Tergantung, kalau tandem itu berdua, kalau sendiri kan sendirian, kan tergantung siarannya bagaimana, programnya. Berarti kalau sendiri ya kita ngomong sendiri, semua berimajinasi. Ngomong sendiri, mengimajinasikan. Tapi akhirnya saya menikmati, saya enjoy. Ya, tapi memang nggak mudah jadi penyiar, Su. Itu ketika itu masih zamannya bukan digital ya, serba pakai kaset, pakai VCD, itu luar biasa itu. Belum lagi menghadapi pendengar-pendengar yang luar biasa juga. Saya dikritik, dikomplain, itu luar biasa lah udah. Tuh Fanny tanya tuh. Temennya siapa tuh? Fanny kenal nggak? Katanya temen yang itu kenal nggak Fanny? Temen saya Fanny yang tadi ditawarin. Fanny yang hebat. Iya. Fanny nanya, yang tadi temennya ditawarin mau nemenin itu, Fanny kenal nggak katanya? Nggak kenal. Nggak kenal, ya udah nggak kenal, Cek. Iya, lanjut kok, udah 1 bulan. Enjoy ya? Itu dengan enjoy, terus kenapa harus quit 1 bulan kalau udah enjoy? Karena saya kan ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Saya main band itu cukup sukses. Iya. Dan penghasilan sangat besar untuk main tekstil itu, karena pesaingnya belum terlalu banyak. Bukannya ada jam malam kok? Gimana? Jadi penyiar jam malam. Ya kan. Misalnya bisa ambil sambil atau malam. Akhirnya kan awalnya gini, dari radio sudah menentukan kamu hari ini ya. Oh iya. Waktu zamannya radio masih penyiar sedikit loh, sudah tentukan. Saya akhirnya tawarin. Akhirnya, nah setelah udah masuk baru kita bisa ngomong. Saya mau hari ini boleh nggak? Jam ini boleh nggak gitu loh. Kayak sekarang saya ajukan hari ini boleh nggak? Nambah boleh nggak? Kurang boleh nggak? Waktu saya masuk awal sudah ditentukan jam sekian. Karena kan radio lebih tahu jadwal apa yang kosong, program apa yang nggak ada. Jadi saya mengikuti. 1 bulan berlalu, ya akhirnya saya enjoy, menikmati. Saya terus sudah duduk lupa berdiri. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Dan mendapat dukungan yang luar biasa. Dan kenal orang banyak dari radio. Kenal orang banyak dari radio. Jadi penyiar pertama kali kan? Belum pernah kan sebelumnya kan? Nah, belum pernah. Iya, belum pernah. Itu pertama kali jadi penyiar. Kira-kira grogi atau gimana tuh ngomong sendiri atau gimana? Cerita pertama kali tuh. Pertama kali dibimbing dulu sama senior saya. Oh, ada itu ada dibimbing. Tetapi 2 minggu sebelum jadi penyiar, saya dikurung di satu ruangan, saya dilatih. Sampai tipes. Sampai tipes, Suhu. Iya. 2 minggu saya latihan dari pagi sampai sore, di ruangan yang panas, akhirnya 2 minggu saya tumbang. Sampai jadi penyiar dulu, itu sampai tipes. Akhirnya baru saya mulai masuk, dibimbing dulu, kemudian baru dilepas. Grogi. Nggak ada yang gratis, kita harus berjuang di dalam mencapai cita-cita, ya kan? Betul. Jangan menyerah, betul. Harus ada semangat dan terus menjalani yang tadinya kita nggak bisa, pasti menjadi bisa. Terus kesampaian dong, ketemu sama artis kan kalau di
radio suka ngundang kan, ngundang artis. Iya. Bintang-bintang luar negeri, ya, bintang luar negeri sering ke radio. Lalu banyak juga sih ya, bareng dengan mereka. Dari sana kan saya jadi MC akhirnya kan. Sering ketemu mereka sampai akhirnya sekarang saya punya program. Dulu saya punya program selebritis, banyak ngundang bintang-bintang yang luar biasa. Yang ngetop di TV saya undang dan akhirnya banyak berteman dengan mereka juga gitu, Su. Tetapi ada satu hal yang perlu diketahui bahwa saya pernah dicaci maki oleh orang yang saya kagumi, idola saya. Itu cinta pertama, pada pandangan pertama. Cinta pada pandangan pertama. Iya. Jadi ada satu presenter TV, mantan penyiar radio, dan saya penggemar berat dia. Tiffany Kwok kan, bukan? Sampai batuk. Ya. Dan dikatain. Ketika saya nge-MC dia datang. Enggak, waktu saya nge-MC dia datang liput. Dia datang liput. Dan saya lihat, wah ini nih idola saya. Pada saat jeda break, kan ada jeda break kan, nyanyi ataupun dancer kan, saya turun, saya samperin dia. Saya bilang, bla 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 ya. Dia bilang, iya, kamu siapa? Saya Freddy Su, saya bilang. Saya tuh penggemar berat dia. Dan seketika saya ditunjuk-tunjuk, Su, kamu ya, Mandarin kamu jelek, tau nggak? Siaran kamu tuh jelek, tau nggak? Mandarin jelek, siarannya jelek. Untung nggak bilang orangnya jelek, Su. Ya, ganteng. Akhirnya saya down seperti dibanding. Ya, karena yang nilai itu yang idola, idol yang harusnya, waduh, udah melihat kita, performan kita, dan harusnya kasih support kepada kita, malah dia banting, jegrek, bunyinya klumpung, perang. Tapi sempat down, akhirnya saya berpikir kembali ke proses tuh ya, dihina, tidak meradang, dan tidak tumbang. Dipuji, tidak melayang, dan tidak terbang. Cara terbaik untuk membalas dendam adalah orang yang menghina kita dengan menjadi lebih baik dari orang itu. Itulah cara balas dendam saya. Sama kok kita kejadiannya. Saya dulu SMA tuh jadi MC pertama kali di Wihara kan. Kalau di Padum Utara tahu kan, kemarin di Metro TV ada tayangannya Padum. Itu Padum Utara kan 500 orang, 250 kalau rata. Jadi cewek-cewek semua di depan mimbar. Waduh, pertama kali jadi MC, merinding semua karena fantasi dilihat oleh para wanita kan pada saat SMA gitu lah. Groginya keluar dan dibilang, lu ya kayak monyet karena kan gerak terus. Terus ngomongnya katanya, goblok, tolol katanya, lu nggak pantas jadi MC. Sama kata-kata itu, kayak monyet, goblok dan tolol. Dan aku sakit pada saat itu. Tapi memang benar sih, memang grogi. Dan akhirnya saya tunjukkan di kamar mandi, dulu belum ada shower, pakai gayung. Saudara-saudara sekalian, latihan di depan kaca, di depan cermin. Minggu depan saya maju lagi. Maju, kata dia. Akhirnya dia bilang, udah lumayan. Udah nggak ada lagi tuh binatang dan lainnya. Udah lumayan. Akhirnya disitulah muncul keberanian. Ya, semua tergantung kita, mindset kita. Kita mau tetap ngikutin omongan dia, atau kita rubah mindset kita, dan Anda akan pasti berhasil. Lanjut. Seru nih. Itu idola mematahkanmu. Idola juga yang mengangkatmu. Jadi kita harus bersyukur kepada mereka yang mematahkan kita juga ya. Karena kalau tidak begitu, kita tidak akan termotivasi. Sebenarnya saya ingin berterima kasih kepada orang-orang seperti itu. Saya zaman siaran itu diteleponin, sering diteleponin ke radio, dicaci maki. Kamu tuh nggak pantas jadi penyiar. Kamu tuh Mandarinnya jelek. Kamu tuh bawa ini lagunya nggak enak lah, segala macam. Banyak, rasanya saya kalau terima telepon ya, salahnya apa saya kok sampai diginiin gitu. sampai mikir juga loh di Taiwan, lulusan Taiwan masih dibilang Mandarinnya jelek. Saya 2 tahun di Beijing, terus 4 tahun di Taiwan. What a sengtiao ya se. Jelek. Tapi gini loh, Suho. Yang lebih anehnya, yang telepon saya itu yang bilang Mandarin saya jelek, ternyata yang dia ngomong itu lebih hancur gitu. Lebih parah. Itu saya bingung tuh.
Kan san, kan sui, kan hua, kan putau cici cici. Jadi ibaratnya kita bisa itu lihat dunia apa ya? Ya, nggak bisa dia lihat telepon diri saya, sendiri. Freddy Su, ni cetau ma, ni tecung wan kan pu hautik. Jadi seperti orang itulah. Jepang. Iya, iya, iya. Ya, saya bilang ya maaf, saya bilang saya masih belajar. Dia bilang saya memang, saya kan lahir di sini, saya nggak lama di luar negeri, saya masih belajar. Ya saya begitu aja, saya minta maaf. Akhirnya, apalagi orang benteng. Ya, dan seperti itu dia telepon nih cetau ma nih tecung wan pu hao ting gua. Ya, seperti itu. Akhirnya ya saya bilang ya saya minta maaf. Terus surat juga dikirim surat, tapi di antara banyak orang seperti pasti yang mendukung. Dan yang mendukung jauh lebih banyak. Jadi jangan pernah mengecewakan orang yang mendukungmu. Itu prinsip saya. Ya. Betul. Karena yang dukung saya banyak. Tapi yang mencela saya menjadikan pembelajaran buat evaluasi saya. Karena bagaimanapun dia memerhatikan saya. Ya. Bagaimanapun dia memerhatikan saya. Nah, orang yang mendukungmu tidak perlu ini semua. Akhirnya saya jadikan evaluasi, belajar dan belajar. Investasinya gede, suhu. Saya beli buku hampir tiap minggu. Sekarang kan zaman digital gampang. Zaman saya dulu siaran mana bisa. Tahun 2001. Itu 20 tahun yang lalu, Su. Masih pakai buku, dari buku. Artikulasi gitu kan kalau radio kan. Terus suara, kalau suara saya kan nggak masuk dalam siaran radio. Sengau-sengau becek. Ini bisa suara aja. Orang kemasukan. Iya. Lalu setelah jadi penyiar radio, pasang surutnya, titik keberhasilanmu itu di mana kok? Kau merasa sudah ini titik berhasil? Kalau dibilang berhasil, mungkin saya lebih tepat mengatakan saya masih belajar, masih proses. Jadi kalau dikatakan berhasil, saya lebih indah menggunakan kata-kata saya sampai sekarang masih belajar, Su. Jadi saya mulai dipandang orang, sudah mulai dikenal orang ketika itu. Dan sudah punya program sendiri, diundang sampai ke luar negeri, jadi pembicara, main film, dan film saya pun itu dikenalkan oleh bintang film terkenal, main film layar lebar. Itu adalah Nirina Jubir ya, saya dikasih main film pertama kali itu direferensi oleh dia. Ya. Dan sampai menjadi brand, sekarang juga menjadi banyak brand ambassador, dan saya sudah banyak keliling dunia itu membawa nama saya. Kalau dibilang berhasil belum, tapi banyak link yang terbuka dari radio. Pertanyaannya pertama kali dari penyiar radio ke luar negerinya itu kapan? Setelah jadi penyiar, pertama kali punya kesempatan keliling. Iya, setelah jadi penyiar. Setelah jadi penyiar kan banyak kesempatan, Su. Banyak kesempatan untuk apa? Banyak kesempatan untuk ketemu orang, lalu dilihat Freddy Su, lalu mulai tampil di panggung-panggung, tampil di hadapan ribuan orang, puluhan ribu orang, bahkan juga sampai dulunya kan berpikir bahwa pengen deh jadi apa? Tampil depan umum, akhirnya kesampaian. Di hadapan puluhan ribu orang, bahkan sampai di ratusan ribu orang, keliling-keliling dunia, membawa brand, lalu menjadi MC, main film dan sebagainya. Itu yang menurut hal saya adalah impian saya ketika itu lebih dari apa yang saya impikan. Karena saya hanya berpikir muncul sebentar cukup, tampil di panggung sebentar, megang mic sebentar cukup gitu loh, Su. Ternyata menjadi salah satu kebutuhan saya. Lalu jadi saya menjadi pengajar. Dulunya ditanam, sekarang berbuah semua dan buahnya bukan hanya satu, banyak sekali dan luar biasa ya. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau seandainya si kotak ajaib itu dulu sempat dimakan, maka tidak ada hari ini. Yang ada nanti minta saya lagi doain. Aku tak mau. Iya, jadi jangan pernah menyanyiakan hidup, itu intinya. Karena ketika kamu sudah hidup, kamu bertanggung jawab terhadap hidupmu sendiri. Dan kejarlah terus impianmu. Kesampaian atau nggak kesampaian, itu proses. Ditentang, nggak ditentang, proses. Gagal, jatuh bangun, proses. Karena di balik rencana, yang kalau orang bilang rencana, di balik itu ada rencana yang terindah. Terus kalau kita berjuang, menanam, pasti kok berbuah someday, somehow. Dan your dream come true, tuh kata Ko Akwang. Ko Akwang udah kesampaian belum dreamnya?
teman-teman lain ya, kita Vita, Danar, ada Lili, 1001 Food and Drink, Omega, semua kawan-kawan yang nggak sebutin satu persatu, terima kasih telah bergabung. Ini nih yang saya harus belajar nih. Saya kalau udah jadi host, keasikan kok, lupa nyebutin teman-teman karena banyak udah pada naik-naik gitu ya. Iya. Kata Tommy juga harus disebut yang udah beraksi dan segala macam gitu. Iya. Baik, dan ini pelajaran berarti. Yes. Terus kok masih ada waktu ya kita. Saya sampai lupa lihat waktu. Wah, udah 50 menit. Cepet bener. Terakhir nih, udah Hong nih, udah ternama nih, sudah katanya masih belajar, masih harus terus belajar. Anakmu itu kok bisa jadi ngikut bapaknya itu gimana ceritanya? Apa dipaksa, atau dia memang sadar sendiri, atau kepingin kayak bapaknya, atau gimana tuh kok? Boleh cerita. Saya bersyukur bahwa putri saya yang kecil, terutama Britney Marvelasu, itu ternyata tampil lebih luar biasa dari papanya. Kalau papanya itu belum pernah tampil di TV, dia sudah hampir tampil di 10 TV swasta Indonesia. Bahkan sudah tampil di Hitam Putih dan sebagainya. Saya nggak sebut nama lah ya. Dan sudah menjadi langganan ketika itu sering sama Raffi Ahmad sudah berapa kali tampil di acara beliau. Itu udah sering banget di acara beliau. Nah, kembali dipaksa atau enggak, saya nggak maksa. Tapi dia pernah mengikuti satu program latihan, yaitu tutup mata. Dan dia enjoy, dan dia menikmati. Karena ketika kecil saya tanya, cita-cita mau jadi apa? Mau jadi public figure. Oh, udah dari kecil. Jangan-jangan ketika kau bikin anak udah ditanamin itu. Nanti anakku calon artis gitu. Sudah di-setting gitu. Di-setting. Iya. Karena kan nggak mungkin anak kecil bilang mau jadi artis gitu tiba-tiba. Sebenarnya ada yang orang tuanya artis, anaknya minder kan? Ada kan? Ada. Orang tuanya artis, anaknya sama sekali nggak mau terjun gitu. Ada kan ya? Iya. Oke. Jadi kesempatan kan bertemu dengan kita mesti ada persiapan kan? Udah persiapan, kesempatan datang kan ya harus bersiap dong. Kalau kita misalnya pada saat kesempatan datang kitanya nggak siap bagaimana? Nah, si Brit ini sudah siap gitu loh. Jadi kesempatan TV datang dia sudah siap. Akhirnya tampillah diundang sana sini. Dan saya bangga. Nggak papanya nggak ngetop, nggak apa-apa. Anaknya lumayan ngetop. Tapi saya juga bangga. Wih, Doraemon saya dipelokin terus. Hebat dia, luar biasa. Aduh, seneng banget tuh sama Britney. Pertama kali ya dia masih lucu ya waktu datang kita syuting yang Pound Body itu ya. Oh iya, akhirnya ketemu sama Inke kecil. Terus Inke kecilnya banyak banget pertanyaannya. Tapi memang lucu. Kenapa suhu? Itu di luar acting ya. Tapi luar biasa. Aku juga jadi kebagian main film kok. Bintang film juga nih suhu nih. Aduh, iya, walaupun hanya seberapa detik. Dan ternyata baru tahu saya kapok main film. Di-take ulangnya, retake-nya banyak banget. Saya pernah sampai jam 2 pagi sama Tommy Wong itu main film terus. Bareng sama Cita Kirana, Anthony Wong itu apa yang luar biasa. Dan memang melelahkan. Syuting film itu melelahkan, Su. Yes. Dan yang melelahkan itu saya kan nggak apa spontan gitu kan. Jawaban saya kan spontan dan tiap kali take beda-beda jawabannya. Ada Dr. Fern bergabung dan kawan-kawan lainnya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terakhir kok masih ada 7 menit. Apa yang mau disampaikan tentang kebaikan dan vibrasinya buat kita semua? Jadi di pandemi ini sebenarnya banyak orang yang down. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pandemi corona sudah menjadi bagian dari hidup kita. Sudah ada di dalam kehidupan kita maksudnya, Su ya. Jadi banyak orang mengatakan, Freddy kok di corona gini kamu masih tetap eksis aja sih? Masih semangat aja sih? Kok job hilang jauh? Setuju? Iya. Saya pengaruh karena saya di MC, di entertainment. Tetapi menyesali meratapi nasib itu bukan solusi. Saya menerapkan PSBB. P yang pertama adalah positif. Positif. Ya. S. Jika kita melihat positif, maka kita melihat peluang, bukan hambatan. Karena kan kita lihat positif. Peluang bukan hambatan. Ya. Karena dengan cara positif yang ada hanya peluang, bukan hambatan. Kalau lihatnya negatif ya hambatan mulu. Ya, betul. Yang kedua adalah S. Semangat. Ini kesempatan buat kita tambah semangat pikiran kita, tenaga kita. Lebih aktif berpikir.
Ini mau ngapain nih gue nih dalam kondisi begini, orang-orang pada begini. Harus lebih semangat dibanding sebelumnya. Karena kita banyak waktu di rumah. Harus lebih semangat. PSBB. B adalah bersyukur. Bersyukur itu indah, Su. Kenapa? Banyak hal-hal baru yang kita jalani. Betul nggak, Su? Banyak hal-hal baru yang dulunya kita nggak kerjakan, kita kerjakan sekarang. Live IG lah, Zoom lah, online lah. Betul nggak? Kayak gini nih. Bersyukur. Biksu pertama nih yang live IG. Bersyukur. Bersyukur kita masih di kesempatan masih nafas ini. Berarti kita masih ada harapan. Lalu yang terakhir adalah berdoa. Kita berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan yang di atas. Kita berdoa semoga pandemi corona segera berlalu. Segera teratasi. PSBB, Su. Itu yang saya pakai sampai sekarang. Ternyata dengan saya positif, PSBB adalah positif, semangat, bersyukur, berdoa. Ternyata dengan saya bikin positif, MC-nya hilang, belum dapat pekerjaan, saya dapat job brand ambassador. Lumayan loh. Boleh dong dikenalin. Pada saat MC-nya saya hilang, belum ada job, saya bikin minuman. Minuman 2 minuman. Minuman 2, iya dong. Ya. Jadi ada hal-hal baru yang saya kerjakan, Suhu. Pada saat MC-nya hilang, saya bisa teman-teman sharing-sharing, apakah itu di Zoom, apakah itu IG. Ini kan hal yang belum pernah saya kerjakan sebelumnya. Jadi ingat yang minuman itu ya, yang waktu sama Kotomi, di dekat tembok ada botol. Ternyata itu dia. Yes. Udah lama sekali. Dan Ginsberry. Pada saat MC saya hilang, ternyata saya diundang oleh properti untuk endorse produk-produk mereka. Ini kan hal-hal yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Makanya berpikiran positif ada hal-hal yang bagus gitu loh. Dibanding saya harus menggerutu, dibanding saya harus mengeluh. Ya. Inilah buat teman-teman, halo semuanya guys, jangan menyesal, jangan pernah menggerutu, jangan pernah berkeluh kesah, karena itu tidak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah. Susah itu tak ada gunanya. Dengan menyadari ini, maka mindset kita bisa berubah. Ketika mindset kita berubah, hidup kita menjadi lebih lega, lebih lapang, dan percayalah, kalau kita mau cuma hidup di rumah aja, sendiri aja, nggak ngapa-ngapain, temennya cuma itu aja, lingkunganmu juga itu aja. Ketika dengan gini, kita bisa berteman dengan siapapun. Di IG ini sangat luas sekali temannya, dan kita bisa berteman dengan orang-orang seperti coach-coach yang hebat, berteman dengan Ko Freddy Su, berteman dengan yang tadi, Cifani, dan segala macam, dari Metro TV, Cakrawala, make up artis yang biasanya cuma di belakang layar, dan kita bisa berteman dengan banyak restoran, dengan banyak apa segala macam. Ini adalah kesempatan kita untuk melebarkan sayap kita. Karena suatu saat nanti ketika sudah tidak ada lagi Mr. Corona dan itu ya Mrs. Corona dan Mr. Covid, nanti kita mungkin kembali ke dunia masing-masing. Di sini kita ada dunia maya, di sini kita dunia online, tapi ingat kita semua adalah bersaudara dan kita semua saling mendukung, saling menyatukan. Dan jangan membedakan apa yang sudah berbeda, tapi kita lihat persamaannya. Anda punya hati, saya punya hati, kita satu hati. Indonesia maju, merdeka. Merdeka. Terima kasih Ko Freddy, luar biasa. Dan semoga tayangan ini sangat bermanfaat buat semuanya. Jangan sia-siakan hidupmu, karena hidupmu begitu berarti. Dan sekali lagi, hidup bukan tidak ada yang tidak mungkin bila ada kemauan. Iya, terima kasih. Terima kasih Suhu. Terima kasih semua kawan-kawan yang tidak sebutkan satu persatu yang sudah gabung mendukung. Kita doakan sehat selalu, tetap jaga kesehatan, dan juga penuh berkat. God bless you. Yeah, goodbye. Terima kasih.